Siaran Info dan Komunikasi Digital SMP Infocom Bogor. Sekolah berprestasi, modern, terpercaya, dan unggul dalam bidang komputer. Kembali lagi bersama saya, Siti Nurhasana atau Ibu Sansan sebagai host di sini. Dan narasumbernya adalah Bapak Veska. Ya, kembali lagi dengan saya, Pragara Veska, Bapak Veska. Kita mau ngomongin apa Ibu ya? Kita hari ini mau membicarakan tentang IPA kelas 9. Kira-kira materinya apa tuh Pak? IPA kelas 9. Pewarisan sifat. Pewarisan sifat, DNA, RNA, genetika. Ya, Wait. itu kurang lebihnya. Oke, rame nih. Ya, agak rame sih. Oh, agak rame. Oke, baiklah. Kita buat rame aja biar nggak tanggung gitu loh. Oke, siap. Oke, dimulai Pak. Oke, siap Bu. Oke. Kalau misalnya kalian yang mendengarkan, silakan kalian buka bisa LKS-nya ataupun kalian bisa buka buku paketnya di file itu Yes. tentang pewarisan sifat. Ya. Halaman berapa tuh yang di LKS Pak? Kalau di LKS itu halaman 56 Bu. Itu kalau di kalau di buku paket saya kurang apa ya di halaman berapa? Iya. Begitu. Pewarisan sifat, kita kalau misalnya ngomongin pewarisan sifat itu identik dengan yang namanya gen, Iya. DNA, RNA, terus kromosom. Iya. Nah, sekarang kita pilih dulu nih apa sih bedanya gitu. Iya. Kita ngomongin dari yang paling kecil dulu. Kita ngomongin dari yang paling kecil dulu yaitu DNA. Iya, apa DNA tuh itu DNA? singkatan dari deoksiribonukleat acid. Iya. Ya, itu asam nukleat dan ribosa. Itu adalah penyusun makhluk hidup. Nah, jadi maksudnya penyusun makhluk hidup itu apa? Gimana tuh Pak? Intinya gini, kalau kita kalau berandai-andai begini ya, DNA itu sama dengan kayak memori. Yes. Memori yang harus dijalankan dalam sebuah pita kaset ataupun dalam sebuah CD ataupun dalam hard disk. Begitu. Yang dimana ketika memori itu tersimpan, maka akan kalau misalnya di komputer maka nanti akan tampil gambar. Iya. Nah, cuman kalau pada makhluk hidup, kalau ada DNA-nya itu pas dan membentuk membentuk suatu untayan dari misalnya dari pasangannya, adenin, guanin, sitosin, timin, itu berpasang-pasangan dalam satu deret pasang, itu yang disebut dengan gen. Iya. Gitu. Nah, gen ini yang menghasilkan sesuatu yang berbeda di antara yang lain. Contohnya, satu gen yang bertugas untuk bikin bulu mata. Oh, Jadi gitu. gen itu bikin bulu mata aja terus gitu. Nah, cuman kan ada stopnya. Iya. Ya, jadi kalau misalnya nggak mungkin bulu mata itu panjang terus gitu ya. Iya, Gitu. gimana? Nanti kayak belalai. Wis. Nah, cuman ada stopnya, udah gitu panjangnya segimana, setiap orang itu beda, ya itu semuanya terangkum dalam gen. Jadi andaikan begini, kalau sebuah CD ya, Iya. CD compact disc Compact disc. itu adalah suatu suatu D, di dalam filenya itu adalah DNA, maka CD itu adalah itu gennya. Saya belum ngomong selnya. Itu berarti gennya. Nah, kita naik lagi. Ada juga selain DNA, ada juga RNA. RNA itu adalah ribonukleat acid. Iya. Terus perbedaannya di mana? RNA itu fungsinya sebagai apa? Kalau RNA ini lebih cenderungnya nanti fungsinya sebagai respirasi dari yang namanya sel itu sendiri. Jadi letaknya DNA sama gen ini adanya di mana? Gitu. Sama RNA ini adanya di mana? Itu adanya di sel. Nah, bayangkan kalau misalnya kita lihat contoh gambar sel. Kalau gambar sel itu di dalam sel itu kan ada inti sel. Iya. Nah, atau yang sering disebut nukleus. Iya. Nah, di dalam nukleus itu banyak yang namanya untayan DNA. Iya. Nah, banyak untayan DNA. Nah, setiap dari satu baris DNA itu menghasilkan gen. Jadi kalau misalnya dikatakan banyak banyak gennya, banyak DNA-nya jelas. Tapi kalau RNA itu nggak ada di nukleus, adanya di mitokondria. Cuma ada di situ. Nah, terus
di sitoplasmanya sendiri kalau misalnya di di cairan sel sendiri ada apa enggak DNA atau RNA? Enggak ada. Oh, nggak ada. Enggak ada. Jadi cuma ada di nukleus aja. Kalau untuk DNA. Nah, untuk DNA, untuk gen. Kalau untuk RNA itu cuma ada di mitokondria. Mitokondria. Nah, terus ada yang disebut kromosom, Bu. Iya, apa itu Nah, kromosom? kalau kromosom kan ada yang disebut dengan anak inti atau nukleolus. Ya. Nah, nukleolus itu punya sentromer. Jadi nanti itu dia bisa ngegedein. Nah, udah gitu dia mengapit sama DNA tadi dan gen-gen tadi, akhirnya dia membesar, itu yang disebut kromosom. Dan jumlahnya itu makanya kalau untuk pria itu manusia ya, sorry. Kalau untuk manusia itu 44. Iya. Sebenarnya 46, Bu. Sebenarnya 46. Cuma 44 XX atau 44 XY gitu. Kalau XY itu untuk pria, kalau XX itu untuk wanita. Begitu. Itu untuk perbedaan, Bu ya, dari gen, DNA, RNA, kromosom. Nah, cuman DNA ini kalau misalnya kita rentang, Bu, kita rentang. Jabarin lagi gitu. Dijabarin lagi misalnya kalau direntang itu kan mepet banget gitu ya. Itu kalau dijabarin itu kalau direntang itu kurang lebih lebarnya itu 1,7 cm sampai 8,5 cm. Gitu. Ya, anggaplah rata-rata 5 cm lah ya. Nah, kalau misalnya kita rentang panjang itu dalam DNA manusia, itu panjangnya itu dari matahari sampai bumi. Jadi panjang banget. Panjang banget tuh. Makanya kalau misalnya orang tes DNA, kalau sekarang sih udah canggih ya. Kalau tes DNA itu bisa diambil dari macam-macam, Bu. Iya. Mau bisa diambil dari darah, mau diambil dari rambut, mau diambil dari jaringan kulit yang sudah mati, itu bisa. Nah, itu tuh alatnya itu ya kurang lebih kayak mixer inilah, nggak gede gitu ya. Ada DNA, ada RNA-nya gitu. Jadi ketika pas dinyalain itu runningnya RNA itu runningnya langsung cepat. Sedangkan DNA ini kan bawahnya itu ada 500.000 sampai dengan 1,2 juta gitu per satu orang, per satu sel. Oh, satu sel. Jadi bayangkan ada banyaknya heboh, Bu ya. Gitu. Heboh banget lah ini. Nah, gitu. Jadi untuk mencocokkan DNA itu kalau zaman dulu memang lama. Iya. Gitu. Karena kan harus direntang lagi, harus disignifikan lagi, harus disentrifugal lagi. Tapi kalau sekarang sih kalau dikarenakan sudah ditemukannya elektroskop, udah gitu dan lain-lain sebagainya itu bisa lebih cepat gitu. Nah, terus sekarang kalau kita ngomongin pewarisan sifat, Bu, itu enggak ada hubungannya sama kalau orang mengatakannya silsilah ya. Oh iya, silsilah. Atau sering dikatakannya pohon filogenik gitu. Iya. Atau ya lah pokoknya silsilah lah gitu. Nah, ada beberapa kata atau istilah-istilah yang mengatakan bahwasanya kalau misalnya kita mengambil rumus dari monohibrid, dihibrid, itu ada yang dikenal dengan parental. Parental itu disingkat dengan P. Parental itu adalah orang tuanya. Biasanya orang tua itu punya kode tersendiri, bisa B besar, B besar, B kecil, B kecil, C besar, C besar, yang kayak gitu-gitu, Bu ya. Nah, gitu. Mungkin kalian juga tahu lah semuanya. Nah, itu parental. Ada juga filial. Filial itu adalah anak. Gitu. Ada filial 1, ada filial 2. Cuman kalau filial 2 itu hanya terjadi pada tumbuhan dan hewan, Bu. Cuman masuk manusia untuk di kelas genetika, untuk di kelas pewarisan sifat, dia nggak masuk ke hewan. Kenapa tidak masuk ke hewan? Karena pada dasarnya ada yang disebut dengan waktu itu kalau nggak salah di Jenewa apa di mana saya lupa ya. Itu ada yang disebut dengan kode etik, Bu. Jadi nggak mungkin yang namanya ibunya kawin sama anaknya, gitu kan? Gitu. Kan soalnya kalau di genetika itu ngomongin tentang pewarisan sifat dengan persilangan kan? Ada hibrid, monohibrid gitu. Nah, makanya khusus untuk manusia itu tidak boleh, begitu, karena sudah melanggar kode etik, gitu. Nah, terus ada genotip, ada fenotip. Nah, kalau genotip itu adalah sifat yang tidak tampak, Bu. Itu segala gen itu kan nggak kelihatan ya. Nah, kalau fenotip itu yang kelihatan. Nah, contohnya hidung mancung, hidung pesek, gitu ya. Tinggi, pendek, gitu ya. Kurus atau pakai kacamata atau enggak, gemuk, gitu ya, gitu. Terus itu fenotip semua, Bu. Gitu, rambut ikal, udah gitu rambut panjang, gitu segala macam. Nah,
Itu semuanya pokoknya tentang pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat sendiri Bu, sebenarnya ini punya banyak yang namanya error ya. Sampai saat ini tuh banyak sekali errornya. Orang sering mengatakannya bahwasanya pewarisan sifat itu pasti akan menjadi baik. Benar Bu, itu terjadi kalau pada tumbuhan. Nah, kalau pada manusia? Kalau pada manusia nanti dulu, saya ngomongin dulu. Nah, kayak sekarang, padi yang kita makan sekarang dengan padi yang ketika orang-orang zaman dulu makan, itu contohnya ketika waktu zaman penjajahan itu beda. Nah, beda. kalau yang kita makan sekarang ini namanya IR5 kan? IR3 sampai IR5. Kalau IR3 itu kalau nggak salah beras asin kalau nggak salah. Kalau IR5 itu yang sekarang tuh kayak misalnya Rojo Lele itu segala macam lah. Kualitasnya bagus lah ya. Kualitasnya bagus gitu ya. Nah, udah gitu ada juga yang gugur ranca itu segala macam ya. Itu adalah hasil dari perkawinan silang. Iya. Itu. Nah, termasuk yang spesies dari yang namanya ditemukannya beras merah. Oh iya. Itu, jadi beras merah tuh persalinan? Itu persilangan Bu. Oh, persilangan. Nah, itu persilangan juga. Nah, kalau pada tumbuhan rata-rata itu berhasil. Iya. Contohnya kan sekarang kita ketemuin yang namanya mawar ada yang dalam satu tumbuhan itu ada yang namanya warna mawar itu merah, ada yang kuning, ada yang hitam bahkan gitu ya. Bahkan kalau sekarang ini mawar itu udah keren Bu, ada warnanya satu kelopak itu satu mahkota itu ada pelangi Bu. Oh gitu. Udah begitu sekarang budidayanya udah kayak gitu. Nah, kalau pada hewan itu pernah dicoba, rata-rata yang terjadi adalah monstrositas atau mutasi. Yang kayak cloning gitu bukan? Atau beda lagi? Cloning itu salah satu dari salah satu dari implikasinya. Cloning itu cuman kalau cloning itu rata-rata sih berhasil Bu. Kalau cloning dia kan kalau cloning itu beda caranya. Cuman masih pewarisan sifat juga. Jadi kalau cloning itu kan ngomongnya si sel, inti selnya diambil, udah gitu dimasukkan inti sel dari si yang mau dikloningkannya, gitu. Jadi pindah kan? Cuma pindah doang gitu. Udah gitu kan berkembang biak. Itu kalau cloning. Nah kalau ngomong tentang itu yang tadi saya bilang pewarisan sifat, mutasi. Mutasi sering dikatakan sebagai monstrositas atau monster sebenarnya asal katanya dari situ. Pencetusnya itu sebenarnya adalah Darwin. Gitu. Darwin sudah memprediksikan kalau misalnya hewan dengan hewan itu akan terjadi yang namanya monstrositas atau monster atau sering disebutnya sebagai mutasi gagal. Mutasi-mutasi yang pertama kali berhasil itu pertama kali ditemukannya oleh Mendel. Gitu. Makanya disebut sebagai bapak genetika atau Gregor Mendel gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan manusia? Luar biasa kalau pada manusia ini satu menyalahi aturan, yang kedua itu tidak boleh dan lain-lain sebagainya. Sekarang kalau ngomongin tentang perkawinan ya Bu ya, perkawinan silang. Nah sekarang kalau kita ngomongin tentang penyakitnya, penyakit keturunan aja dulu pewarisan sifat. Ada banyak Bu Pak. Penyakit keturunan. Yang pertama misalnya contohnya dari buta warna. Oh iya, buta warna itu hanya diturunkan untuk laki-laki ya? Buta warna itu yang bisa buta warna. Yang bisa buta warna itu sebenarnya dua-duanya bisa Bu. Gitu. Dua-duanya bisa kena. Cuman dia itu resesif. Dia itu dominannya itu ke laki-laki. Dominannya ke laki-laki. Jadi bukan berarti wanita tidak bisa. Wanita itu biasanya hanya pembawa sifatnya ya. Pembawa sifatnya doang gitu. Jadi kalau misalnya kakeknya itu buta warna, anaknya itu cewek, nggak kena rata-rata. Tapi anaknya kalau laki biasanya suka kena. Cucunya biasanya kena. Nah, contohnya gini, ada orang kena asma nih. Anaknya nggak kena, tapi biasanya cucunya kena. Cucunya nggak kena, biasanya cicitnya kena. Biasanya gitu. Itu kalau asma gitu. Ada juga kalau hemofilia juga ini nggak karier ya, nggak terlalu dominan gitu ya. Cuman kadang suka ada hemofilia ini.
Hemofilia tadi mungkin kalau di kelas 8 mengikuti itu ada hemofilia, ada thalassemia Iya, Bu, ya, ada yang tadi thalassemia. yang saya katakan gitu. Iya. Intinya seperti itu. Terus ada juga albino Bu. Iya, Albino albino itu ya dia memang dia tidak punya hormon melanin Bu. Oh iya. Gitu. Dia tidak punya hormon melanin, makanya dia itu mau panasan kayak gimana juga dia Tetap tidak akan putih. tetap putih gitu. Iya. Udah gitu kayak, nah saya ngomong kayak mata yang kelainan itu contohnya adalah mata biru. Oh iya, mata biru. Mata biru itu sebenarnya kelainan. Nah cuman sekarang gini Bu, kalau misalnya saya tanya, orang mau yang punyanya mata biru atau enggak Bu? Kalau ibu misalnya? Enggak, kalau saya sih. Enggak. Enggak. Kalau saya mau Bu. Oh, kenapa kalau Bagus Bu. Oh, bagus sih. Gitu. Beda sendiri. Beda sendiri Bu. Beda sendiri kalau saya enggak. Walaupun kelainan tapi beda sendiri Bu. Oh iya. Dan kalau misalnya ditanyakan gitu, kalau ditanyakan sebenarnya orang yang lebih sehat itu yang kelainan atau tidak? Tidak. Sebenarnya tergantung Bu. Oh, tergantung kelainannya. Tergantung kelainannya. Oh, sebenarnya gitu. Contohnya kalau kelainan yang bikin sehat ini yang Kelainan yang bikin sehat contohnya itu mata. Oh, yang mata. Itu sebenarnya sehat. Dia bisa mendapatkan spektrum sinyalnya itu spektrum warnanya Ya. warnanya itu tidak semuanya dia bisa dapatkan. Oh. Contohnya gini, kalau orang yang kita penduduk Indonesia ya, Iya. kita bisa melihat rata-rata dari Mejiku Hipiniu atau Iya. Hijau Hejiku Hibina Abu gitu ya. Bahkan kadang yang sesuatu yang kalau orang kalau saya ngomongin paranormal bagaimana Iya. segala macam itu kadang suka terlihat siluet itu segala macam. Iya. Nah kalau untuk mata biru itu nggak bisa. Oh, Gitu. jadi dia Maka cuma beruntung bisa lah, gitu melihat ya. warna yang saja. Gitu. Mereka hanya bisa melihat warna yang jelas. Makanya ada kelebihannya. Gitu. Oh, Gitu. Jadi yang namanya dia ditakut-takutin itu nggak akan lihat. Oh. Gitu. Oh, iya. Gitu. oke. Itu kelebihannya. Gitu. Terus ada yang disebut dengan polidaktili. Polidaktili itu apa? Polidaktili itu biasanya mohon maaf tangannya itu tidak jari tangannya itu tidak rata Bu ya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang dari ada yang maksudnya saya dalam arti gini, yang jari tengahnya itu pendek, Oh, gitu. jari telunjuknya panjang. Iya. Itu polidaktili. Ada juga polidaktili yang harusnya jari tengah gimana? Oh, iya. Itu jadi 6. Oh, itu kelainan ya maksudnya? Itu kelainan, itu polidaktili namanya. Oh, itu polidaktili. Itu Oh, polidaktili seperti itu. gitu. Terus kayak kebotakan juga sama. Oh. Itu kelainan juga. Itu semuanya itu adalah kelainan dari pewarisan sifat. Oh, gitu. Udah gitu ada juga yang namanya ada juga yang disebut dengan gangguan mental ataupun sering disebutnya dengan sindrom. Oh, iya, sindrom. Ya, sindrom itu sebenarnya ada banyak Bu. Ada Ya. sindrom Klinefelter, Apa tuh? ada sindrom Down, ada sindrom macam-macam Bu. Ya. Cuman kurang lebih sindrom itu ada 4. Nah, cuman kalau yang paling terkenal itu adalah sindrom Down. Gitu. Oh, iya. Sindrom Down itu yang biasanya kita temuin itu di di SLB Bu ya. Iya. Di SLB biasanya kita lihat bahwasanya kalau orang yang sindrom Down itu punya ciri khas tersendiri. Iya. Satu, dari muka mongoloid, Iya. hidung hidungnya itu agak kayak gitu ya. Iya. Gitu Mukanya ya. juga agak pucat ya? Ya, mukanya agak pucat, udah gitu ininya agak Rahangnya. bulat, Nah. rahangnya itu agak nonjol gitu Iya. ya. IQ-nya Iya. itu biasanya di bawah rata-rata. Jadi IQ itu kan ada kategorinya Bu. Iya. Satu idiot, yang Iya. paling bawah ya. Iya. Ini paling bawah itu idiot. Udah idiot itu naik ke atas itu bodoh. Iya. Nah, naik lagi itu rata-rata. Iya. Naik lagi itu rata-rata pintar. Iya. Naik lagi itu pintar. Naik lagi baru genius. Yes. Gitu. Nah, tinggal pilih Bu yang mana. Oh, kalau saya sih kayaknya di atas rata-rata ya. Oh, di atas rata-rata, Iya, Pak. Pak. Cuman sekarang alhamdulillah sudah ada tesnya itu. Cuman memang tesnya itu kan secara bisa kognitif, psikomotor sama afektif Bu ya. Iya. Kalau sekarang tuh udah luar biasa banget lah. Iya. Kalau sekarang ini. Nah, pewarisan sifat sendiri Bu ya, yang tadi yang saya katakan Iya. tadi itu dikarenakan pada dasarnya kalau misalnya di di sindrom tadi Iya.
Biasanya itu terjadi kalau misalnya memang ada permasalahan ketika di fase embrio. Oh, tapi kan biasanya kalau anak yang kena sindrom itu orang tuanya normal gitu loh. Betul. Nah, itu penyebabnya apa Orang gitu? tuanya normal. Biasanya ini terjadinya kasusnya ada gini Bu. Satu kasusnya itu karena hubungannya nggak terlalu jauh, hubungan keluarganya. Oh iya. Misalnya Masih gini. ada ikatan keluarga. Masih ada ikatan keluarga, itu kemungkinan mendapatkan sindromnya itu sindrom Down itu lebih tinggi. Oh. Gitu. Makanya alangkah lebih baiknya punya calon Iya. itu segala macam itu agak jauh. Iya, karena biar ikatannya juga masih jauh ya. Karena karier-karier yang Iya. merugikan itu nanti akan muncul, terakumulasi, itu akan terjadi yang namanya ketika proses pembelahan sel itu dari meiosis itu, Iya. itu nggak sempurna. Efeknya adalah itu tadi Sindrom itu ya. sindrom itu. Beda lagi dengan kasus blue baby. Blue baby itu apa? Blue baby atau orang sering mengatakan yellow baby. Apa? Yellow baby itu ada bayi kuning. Oh, bukan kadang yang kan- penyakit ini ya? Bukan Bu. Bukan, beda Itu lagi. sebenarnya gini. Ya. Bayi kuning itu adalah ketika gini, itu hubungannya sama resus. Oh. Itu hubungannya sama resus. Jadi gini, si bapaknya itu misalnya positif, Iya, versusnya. resusnya positif. Si ibunya negatif. Yes. Ini ngelahirin anak nih. Nah, It's okay, iya. nggak jadi masalah. Gitu ya. Ini it's okay yang jadi masalah. Bayi pertama it's okay nggak jadi masalah, bayi kedua nggak jadi masalah, bayi ketiga nggak jadi, it's okay nggak jadi masalah. Semuanya nggak jadi masalah. Cuman kalau jadi masalah adalah gini, RH-nya si ibu positif. Nah, RH-nya si si bapaknya negatif. Karena yang dominan itu positif, Iya. nah maka bayi pertama itu kemungkinan besar bayi kuningnya tinggi. Gitu. Tapi kan zaman sekarang udah ada inkubator dan lain-lain. Iya, ya, udah canggih udah zaman canggih. sekarang. Jadi oke lah, jadi Iya. masalah. Nah terus selanjutnya bayi kedua itu otomatis selamat Bu, Iya. normal. Heeh. Bayi ketiga gitu lagi, Oh, gitu bayi lagi keempatnya bayi normal keempat lagi? normal, bayi kelima gitu lagi. Pokoknya hitungannya hitungan ganjil. Selang-seling, ganjil. Ganjil. Oh. Pokoknya selang-seling seperti itu. Itu dengan yellow baby. Iya. Nah, ini biasanya terjadi kalau orang Indonesia itu rata-rata resusnya itu kalau nggak salah Positif. positif. Kalau resus. Positif ya Bu, ya. Rata-rata positif Bu. Iya, setahu saya sih rata-rata positif kalau di Indonesia. Kalau di resusnya. Indonesia Heeh. gitu. Kalau di luar negeri negatif Bu. Kurang tahu juga. Kalau gitu ya oke lah, Iya. gitulah ya. Nggak apa seperti itu. Cuman ya rata-rata oke lah seperti Iya. itu. Ya cuman ada beberapa yang mengatakan ada ketika ada percampuran darah antara orang Eropa dengan orang Indonesia. Untungnya orang Indonesia itu masih kulitnya sawo matang Bu ya. Iya. Jadi nggak terlalu wah gitu ya. Iya. Makanya orang Indonesia nikah sama orang belum orang kejadian kan, orang Indonesia nikah sama orang luar negeri. Anak baik- Indonesia. Ya, enggak, anaknya itu yellow baby jarang Bu ya. Jarang banget. Jarang banget ya. Karena memang pada dasarnya kulit orang Indonesia itu sawo matang. Iya. Di dalam itu secara genetik seperti itu. Iya. Tapi kalau misalnya beda dengan yang namanya orang Eskimo itu segala macam itu lebih rentan. Oh. Karena penguapan orang yang berkulit yang memiliki melanin dengan yang tidak memiliki melanin yang tadi hubungannya Iya. sama warna kulit Iya. itu sangat ngaruh sekali gitu. Yang di yellow baby Iya. gitu. Jadi intinya adalah semua dari pewarisan sifat itu pada dasarnya itu benar-benar akan diwariskan secara menyeluruh Iya. gitu oleh dari bapak dan ibunya. Dan yang jadi patokan begini, jadi patokan adalah tidak hanya pewarisan sifat itu yang diturunkan itu tidak hanya Maksudnya bentuk warna fisik, kulit, ya bentuk rambut. fisik, warna kulit, tapi sifat juga. Nah, benar sekali, sifat juga. Sifat juga. Jadi kalau misalnya kalau anak maaf ya Bu ya, tapi kalau anaknya pintar itu Itu kemungkinan dari ibunya. Iya, biasanya memang Iya. itu dominan dari ibu. Dari ibu. Kalau pintar itu dari ibu. Kalau bandel dari mana Bu? Kalau bandel kayaknya dari lingkungan kali. Oh, dari lingkungan. Iya, kalau bandel.
Ya, kalau bandel sih sebenarnya dari dua-duanya Bu ya. Oh, Gitu. Jadi kalau ngeliat bandel itu segala macam sebenarnya bukan pure kesalahan anak. Iya, Itu sebenarnya dari pola asuh juga. itu dari pola asuh dan itu ada gen dari orang tua sebenarnya seperti itu. Jadi intinya adalah semua yang yang itu pasti akan diwariskan. Iya, seperti itu. Pembahasan siang ini cukup panjang ya tentang genetika dan pewarisan sifat. Mungkin udah kali ya Pak ya, materinya udah panjang lebar nih, udah cukup nih. Tadi disebut dijelasin DNA, RNA sampai ke penyakit-penyakit sampai ke pewarisan sifat kayak gimana. Banyak pelajaran ya Pak ya. Sebenarnya ketika kita belajar biologi, kita juga jika dikaitkan dengan agama ya, terutama di Islam itu sangat banyak sekali kaitannya ya Pak ya. Ya, seperti sangat itu. banyak sekali. Sangat Sebenarnya banyak tidak sekali. hanya di Islam, semua agama Bu ya. Iya, Hampir sebenarnya. rata-rata sama. Kalau misalnya mau dikait-kaitkan Iya. pasti berkait lah gitu. Berkaitan. Gitu. Oke, kalau begitu, mungkin untuk penutupnya nih Pak, ada yang mau disampaikan? Kalau untuk yang mau disampaikan sama saya sih intinya adalah kalau kita belajar tentang genetika, kalau Iya. untuk di SMP, di SMA malah mungkin ya itu mungkin hanya belajar sejarah. Iya, sejarahnya Pak. Saya cuma mengatakan saya Garis katakan besarnya aja. garis besarnya aja. Kenapa bisa gini? Kenapa bisa Iya. gini? Dikasih rumusnya cuma itu doang. Iya. Intinya adalah ilmu sejarah. Mereka Iya. belajar ilmu sejarah. Tapi kalau misalnya ketika nanti mengambil jurusan mikrobiologi, Oh, ketika iya. mengambil jurusan genetika, Iya. itu mereka atau kalau biokimia enggak mikrobiologi dan lain sebagainya baru nanti akan belajar bagaimana cara memisahkan, kan yang jadi masalah Iya. ya bagaimana cara memisahkan DNA. Oh iya. Gitu siap. dong. Pokoknya kalau kita udah menjurus semuanya bakal lebih jelas gitu Oke, ya. gitu. Jadi Oke. gimana caranya memisahkan DNA, nanti akan Iya. belajar tuh apa yang disebut fragmen Okazaki Oke, iya. dan segala macam, gimana caranya nambah sulam itu segala Oh, macam, iya. itu pakai enzim Bu. Iya, banyak banget pokoknya. Banyak ya. banget pokoknya begitu. Jangan puas sama materi-materi yang Betul. ini ya. Intinya jangan puas dengan materi yang sekarang. Iya. Intinya tetap belajar lagi Iya. karena pada dasarnya simple. Orang yang rata-rata visioner Yes. itu kalau dibilang genetika dulu tidak ada yang disebut dengan makanan hibrid. Makanan hibrid, tidak ada yang namanya dulu yang namanya saya ngomong satu aja. Dulu salah satu ya, saya nggak akan ngomongin mereknya. Iya. Dulu dikenal bahwa ada salah satu produsen susu itu yang dipertanyakan kualitas susunya, Pertanyaan. karena dia cuma masak susu itu dalam waktu 5 detik. Oh gitu. Masak susu Iya. dalam waktu 5 detik. Tapi dikarenakan teknologi Iya. dan karena pewarisan Iya. sifat, karena bioteknologi, karena mikrobiologi, akhirnya menghasilkan susu pasteurisasi. Oh, Ya mungkin tahu lah ya yang iya. suka ada di supermarket dan Iya. segala macam, dan akhirnya sekarang Banyak. luar biasa dan banyak yang meniru Banyak kan banget, gitu. iya. Jadi intinya kayak gitu. Pada dasarnya yang namanya ilmu biologi atau apalagi yang hubungan sama kehidupan ya balik lagi ke alam dan tidak mungkin bisa habis. Oh, itu bisa. Pembahasannya itu nggak cukup sebentar. gitu Betul ya. sekali Bu. Oke, mungkin untuk hari ini untuk IPA kelas 9 tentang genetika dan pewarisan sifat dicukupkan saja ya Pak ya. Cukup, Bu. Nah, sampai berjumpa kembali di materi selanjutnya yaitu tentang bahasa Sunda ya. Iya. Materi selanjutnya itu bahasa Sunda. Mungkin udah ya. Iya. Kita tutup saja. Sampai berjumpa kembali di Spikop Radio, channel siaran info dan komunikasi digital SMP Infocom. Sekolah berprestasi, modern, terpercaya dan unggul dalam bidang komputer. Assalamualaikum.